Indonesia, negeri zamrud khatulistiwa, tanahnya subur, batu dan kayu jadi tanaman. Keindahan dan kekayaan alam itu kian lengkap dengan keramahan dan kehidupan harmonis seluruh warganya. Demikian cerita indah bumi Nusantara yang digaungkan ke seluruh penjuru dunia. Namun di balik semua itu, tak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Di masa lalu, perjuangan rakyat Indonesia adalah melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Di masa kini, anak-anak bangsa harus berjuang untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan cemerlang sebagaimana kisah indah atas negeri ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang tua kalian memasukkan kalian di mahat atau pesantren entrepreneur. Umat Muslim sebagai mayoritas masyarakat Indonesia tentu saja adalah penggerak utama sekaligus penentu masa depan mereka sendiri. Menjadi terpilih dari sekian banyak orang yang telah sebagaimana laku yang sedang dijalani oleh para santri ini. Mereka yang bertekun mengaji, mengkaji, dan melatih diri sebelum kelak menempuh kehidupan yang penuh tantangan di tengah masyarakat. Anak muda sekarang banyak dirusak oleh handphone atau HP, udah banyak sekarang. Anak-anak muda ini adalah santri di pesantren entrepreneur Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren entrepreneur mendidik para santri untuk mendalami ilmu agama, termasuk kemampuan berdakwah dan syiar Islam. Lebih dari itu, pesantren yang mulai dirintis sejak 2019 ini juga mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Kewirausahaan jadi fokus penting pendirian pesantren sebagai jawaban atas persoalan ekonomi yang jadi tantangan besar bagi umat muslim negeri ini. Itulah sebabnya pesantren entrepreneur terutama menampung santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak-anak yatim, dan kaum duafa lainnya. Waktu itu saya sempat di Jakarta, beberapa kali memang sudah ingin mengajukan membuat pesantren yang fokusnya kepada anak duafa gitu. Beberapa tahun setelah saya bekerja, saya berhenti, kemudian mencoba untuk melihat permasalahan masyarakat. Salah satunya itu kan masalah mereka tuh kurang di pendidikan, terutama di anak mudanya gitu. Makanya itulah bagi orang-orang duafa itu kan rasanya kalau mereka tidak ada yang perhatian, siapa lagi yang mau perhatian gitu. Dengan penekanan khusus di bidang kewirausahaan, pesantren entrepreneur mengasuh santri selepas sekolah dasar. Para santri yang rata-rata masuk pesantren di usia 12 tahun diperhitungkan telah cukup umur untuk menempa diri, mulai belajar ilmu agama dan ilmu kewirausahaan sebagai bekal menghadapi kehidupan dan masa depan yang penuh tantangan. Duafa di kota sama di kampung lebih kurang persoalannya nggak jauh beda juga sebenarnya. Gitu. Terkadang kita berpikir di kampung lebih ringan, nggak juga ternyata. Udah berat juga rupanya permasalahan di kampung itu. Rata-rata persoalannya adalah persoalan keluarga, memang mereka itu dari kecil memang belum diajarkan Islam dengan baik gitu. Itu mungkin persoalannya orang tuanya memang ya belum bisa gitu. Itulah memang persoalan umumnya lebih kurang sama gitu. Latar belakang sosial para santri yang sebagian besar memiliki keterbatasan di berbagai segi kehidupan, termasuk bekal keagamaan, menjadi tantangan awal yang mesti diselesaikan. Pesantren entrepreneur kemudian menjabarkan visi dan misi untuk mendidik para santri dengan formulasi yang lebih membumi.
fokusnya kita mulai dari sholatnya dulu, kita benahin. Minimal sholatnya udah bisa belum, bacaannya udah bener belum gitu. Nah, kemudian sholatnya tambah lama tambah berkualitas. Kita kejar, menurut kami di sini juga kami mengejar namanya sholat yang berkualitas. Gitu. Minimal santri di sini paham makna apa yang dia baca dalam sholatnya itu. Nggak cuma sekadar menghafal bacaan sholatnya, kemudian sholat. Nah, kita kan sholat itu baru dianggap sama Allah kalau kita sholatnya udah khusyuk. Sebagaimana pengajaran keislaman yang dimulai dari tahapan yang paling utama, demikian juga dengan pendidikan kewirausahaan. Para santri di pesantren entrepreneur Payakumbuh bertumbuh dari taraf yang paling mendasar, yakni kerja keras dan kedisiplinan. Bukan hanya bersibuk pada teori-teori, mereka membangun kemampuan kewirausahaan dengan praktik dan terjun langsung ke lapangan. Semuanya tiada lain perjuangan untuk kehidupan di masa depan.